Oke. Hai guys. Hai. Ada kan tugas dari Pak Erwin yang menentukan conditional sentence itu? Yang Kalian 1 baca sampai nggak? 5. Iya, yang ada 5 kalimat terus ada 2 kalimat kode atau clue-nya itu. Mhm. Ya, Apa sih ya. clue-nya? Apa sih clue-nya A sama B itu? Yang A itu if I didn't attend the class yesterday ya. Ah, iya yang itu yang. Maksudnya yang itu Kak, yang A sama B. I did not attend the class yesterday. And then the B, the teacher was angry with me. And then Iya, the 5 iya. sentence after that. Oh, ya. Jadi kita dari 5 itu nentuin gitu ya. Kayaknya Kalimat. sih ya. Soalnya dari 1 sampai 5 kalimatnya tuh mirip-mirip nggak sih? Gimana Iya. terus berbeda di penggunaan grammar sama to be-nya aja deh kayaknya. Nah, Iya, benar. this is right. Benar. Kita ini nggak sih evaluasi satu-satu nggak sih? Biar tahu jawaban yang benarnya itu yang Kayaknya mana. emang one by one sih. Kalau enggak kayaknya nggak bakal ketemu mana yang benar. Iya, benar. Baca deh weh nomor 1. Okay, I will read the question for number 1. If I attend the class yesterday, the teacher was not angry. Jadi, di dalam kalimat yang pertama ini, jika kita datang ke kelas kemarin, the teacher tidak akan marah. Lebih ke bukan kita nggak sih jika aku. Gitu Oh nggak sih? iya, jika aku ya. I mean like Iya. that. Sorry. Iya. Oke, it's okay. If I attended class yesterday. Bedanya apa sih sama yang clue-nya? Sama aja kayak. Oh, kalau yang di clue yang B itu kan not nggak ada tambahan kata not-nya. Sedangkan yang di number 1 ini ada was not angry. Oh, I see. Beda dikit ya. Oke. Oke, aku mulai ngerti. Gimana menurut Kak J? Salahnya apa, Kak? Kayaknya tuh salahnya kalau beda dari clue-nya atau dari apanya nih yang kalian tanya? Aduh, aku mana ya ini? Kalau menurut aku ya, kalau dari kalimatnya sih agak nggak relate aja. Kan dia bilang if I attend the class yesterday, the teacher was not angry. Jadi kalau saya masuk kelas kemarin, guru tidak akan marah. Sedangkan clue-nya itu ngejelasin kalau gurunya itu udah marah sebenarnya. Ya, karena dia tidak datang ke kelas kemarin. Jadi gurunya Kayaknya marah. agak nggak relate sih nomor 1 ya. Iya kan? Jadi kesannya nggak make sense gitu loh. Terus nggak make ya kan? Nggak nyambung. Masa dia kalau datang terus dia kalau datang terus gurunya jadi nggak marah. Tapi nggak nyambung sama kalimat di clue-nya ya nggak sih? Iya benar. Benar sih, jelas banget kayaknya. Kita singkirkan dulu lah ya sebagai yang salah ya. 1 Ya, gitu. so the one question is false, right guys? Kayaknya sih, kayaknya. Benar kayaknya. Kita pokoknya taruh di tempat yang salah aja dulu ya. Kita correction number 2, right? Okay. Number 2 itu ada if I attend the class yesterday, the teacher were not angry. Nah, di sini tuh perbedaan sama kalimat nomor 1 tuh cuman penggunaan was sama were-nya aja, guys. Oh, berarti ini kayak ilmu grammar atau apa sih yang pelajaran ini? Grammar deh kayaknya. Grammar ya? Iya, grammar. Kalau nggak salah was itu how you we there atau kebalik sama where ya, lupa penggunaannya. Kalau was itu gunanya for subject like I, and Iya benar. he, and she. Sedangkan yang where digunakan untuk subject for you, we, and the things. Jadi kalau di sini, kalau kita lihat di soal nomor 2, kayaknya nggak pas. Soalnya di subjek yang pertama itu adalah plural atau kata kalimat subjek tunggal. Benar. Itu yang aku maksud tadi. Nggak pas penggunaan ininya nih. Apa tuh? Grammarnya. Oh ya. Jadi where digunakan untuk apa tadi? Digunakan untuk yang singular, subject for singular. Kalau was baru yang plural. I see. Berarti ini juga salah lah ya?
Iya, salah Iya, kayaknya, Kak. Oke, ada 2 salah. Oke. So we can next number 3. Aku baca lah ya. boleh. Ya. Aku mau jadi number 3. If I attend the class yesterday, the teacher will not be angry. Ini will itu sesuatu yang akan terjadi ya nggak sih? Ya, ini tuh kayak menurut aku ya, for my opinion itu tuh jelas banget kayaknya ini tuh salah. Soalnya penggunaan will itu adalah ciri khasnya itu kalau misalnya kita mau gunain will itu kalimatnya itu sebenarnya actionnya belum terjadi. Tapi kalau menurut baik clue-nya, gurunya itu udah marah belum sih menurut Udah. kalian? Udah Udah. marah kemarin di situ. Nah, Udah. jadi Nah, kalau dia di nomor 3 ini dia baru bilang gurunya bakal marah atau gurunya akan marah gitu. iya, Kayak sesuatu bisa dipastikan ya kalau iya. akan. Ini tuh Iya. kayak belum terjadi gitu loh, nggak pas sama clue-nya sih menurut aku. Karena the action-nya harusnya already happen. Ya. Yes. Iya, ya benar. Ini salah sih menurut aku. Iya sih. Kita juga simpan di yang bagian yang salah dulu kali ya. Tapi kalau misalnya nanti Ada. ada yang ternyata bener ya kita pindahin aja lagi ntar. Ya. Oke. Nomor 4 deh, Mar. Okay, next I will read the question number 4. If I had attended the class, the teacher would not have been angry. Kalau dari kalimat dan strukturnya ini menurut aku udah benar karena di sini ada penambahan setelah subjek itu adalah verb had, and then after that like in this sentence there is compound sentence. After you should put comma after like independent clause at independent clause or Independent. independent, right? Right. So yeah. Jadi yang untuk kalimat pertama itu I think there is independent class, and then the second the teacher would not have been angry if there is dependent clause. Jadi menurut gimana, Kak? Bukan kebalik ya. If I had attended the class itu bukan dependent ya. Bukan dependent di awal, kemudian koma with comma and then independent clause. Kalau dependent itu clue-nya yang menggunakan konjungsinya di awal nggak sih? Yang compound ya, Kak? Bukan. Iya. Kan ada 3 tuh kan, compound, kompleks sama compound kompleks. Oh, kompleks. Oh, kalau kompleks berarti depend-nya di depan. Iya, depend-nya di depan. After comma and then independent. Independent class. Iya, right. That's right, Kak. It is. So, kayaknya dari 3 yang kita jawab baru ini deh yang make sense. Ya. Ya. Ya, benar. So, we have 3 a false sentence and 1 the true sentence. Ya, Kak. Satu lagi. Kayak nomor 5 ini beda dikit aja gak sih sama nomor 4? Apa 2 ya jawaban yang benar ya? Kayaknya iya kali ya. Soalnya cuman beda di to be-nya aja gak sih, Mark? Had sama have-nya. You ingat nggak gimana cara penggunaan to be? Kak Kri, coba jelasin aja, kurang paham kalau yang di situ, Kak. Had sama have ya? Kayaknya itu ini nggak sih tentang past tense gitu, ya nggak sih? Lupa. Iya, karena yang dari itu masa lampau kan, yang sudah terjadi gitu kan. Nah, sedangkan kalau yang pakai have ini yang kayaknya sedang terjalan, yang masih berjalan gitu, yang akan dilalui yang berjalan. Sementara yang tadi dia ceritanya tuh kayaknya karena dia nggak datang kemarin, makanya dia dimarahin. Berarti udah kemarin, udah jadi. Mungkin itu bedanya. Makanya 4 sama 5 ini termasuk kalimat yang beda. Ada yang beda di have sama had-nya itu. Tapi kalau misalnya kita nggak teliti tadi tuh kayak hampir ya. Kayaknya berlima kayak bener deh kayak gitu. I see, Kak. Look at the question. In this number 1, 3, 4, and 5, there is not punctuation titik. Look at the question. Gak ada titiknya nggak sih di akhir kalimatnya? Just nomor 2 yang ada titiknya. And then kenapa tuh? Kok ada titiknya tuh? Iya kan? Apa bedanya ya? Kok bisa beda gitu sendiri? Bermeans atau enggak ya? Kira-kira berarti atau enggak ya sebuah titik di akhir kalimat tuh? Yang kemarin tapi bapaknya di I ada titiknya ya?
Di I ada titiknya semua. Masa? Serius? Iya. Lah di Iya. I nggak ada loh, Until Kak. Dia cuma nomor 2 doang, ya nggak, Mar? Iya bener, Kak, bener. Di I nomor 2 aja. Di I ada titiknya semua loh. Swear dah. Ini Karena you lihat yang di chat, bagian bapaknya nggak? Di bagian akhirnya, Kak. iya di Akhir bagian akhir kalimat. kan, di akhir setiap kalimat kan kayak number one, di akhirnya ada titik like that. Ada. Ih, Kak. Padahal sama loh soalnya bapaknya kirim ke kita, kok bisanya kakak sendiri beda? You know? You dapat dari mana soalnya dari yang di bagian bapaknya nggak? Iya dari yang dibagi bapaknya. Ya udah lah ya. Kalau emang itu ada artinya kita cari dulu. Iya kita share lagi ya. Cuman kayaknya yang kita fokus ke beda 4 sama 5 ini karena menurut cuma satu deh harusnya jawaban yang benar ya nggak sih? Nggak mungkin 2 kan? Tapi bisa aja kalau misalnya bapaknya mau ngasih 2 gitu. Tapi kalau menurut apa yang dijelasin tadi nomor 5 salah sih. Karena Iya. have. Iya, karena pakai have. Karena have itu menjelaskan sesuatu a present continue. Iya. I see. Tapi masih 80-20 sih, 80 to number 5 and 20% for number 5. Cuman kalau follow by grammar-nya number 4 sih, ya nggak sih? Yang paling benar. Yes. Kayak nggak ada salahnya gitu. Kayak the 100%-nya itu number 4. Tidak ada keraguan ya di number. Iya kayak make sure-nya itu number 4. Ya. Kalian setuju nggak? Setuju banget, Kak. If should choose, I wanna choose number 4 sih. Number 4. Kayak the only one kali ya ininya yang benar kalimatnya. I think ya, Kak. The only Soalnya one. dari number 1, 2, 3, and 5 tuh kesalahannya tuh fatal. Jadi arti dari kalimat itu bakal beda gitu loh. Semua kesalahannya itu. Walaupun salah di had sama have-nya doang, waktunya udah jelas salah ya kan? Karena itu timing. Iya. 4 sih. Gila juga ya 1 sampai 5 kalimatnya tuh mirip-mirip. Cuman tapi beda-beda dikit. Pas diidentifikasi tuh beda semua ternyata. Iya kecuali nomor 2 itu emang udah jelas banget salah gitu. Nomor 3. Nomor 3 juga tuh jelas. Ini sih yang kita hampir keliru. Sama yang nomor 5 kalau kita nggak baca cermat itu bakalan salah sih. Salah. Benar. That's why we have to focus. Soal ujian kan biasanya kan kita kebingungan di if we already on exam asli. Iya kan. Terus kita ya. tuh tipe yang biasanya kalau di ujian mana yang nyambung aja lah gitu. Bener. kan? Apalagi kayak gitu kan. Kita having time gitu kan. Iya, mana yang enak dibaca berarti ini gitu. Ya sih berarti oke ya. We all agree if the correct number is number 4. Yes. Kayak Oke. Kayaknya gitu aja deh ya. Ya. Kayaknya oke. Sudah? Oke. Oke, bye. Bye. Thank you. Bye guys.